Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan ilmu hadis dimanapun kalian berada. Jadi pada siang hari ini kami dari Kominfo mengadakan kegiatan Q&A yang akan dibersamai oleh Ustadz Koim. Oke. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas siapa ini? Saya Mas Fahmi Ustadz. Oh, Mas Fahmi. Iya Ustadz, dari ilmu hadis semester 5. Ya, ya. Oke baik, perkenalan sedikit. Jadi nama saya Fahmi Riyadi. Saya dari mahasiswa ilmu hadis semester 5. Dan yang di samping kita yang membersamai kita kali ini ada Ustadz Koim Aula Syahid. Beliau ini salah satu dosen ilmu hadis. Oke baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa kita Ustadz yang akan ditanyakan kepada antum pada kegiatan kali ini. Oke Ustaz, bisa saya bacakan pertanyaannya? Boleh, boleh. Oke. Jadi pertanyaan dari saudara Hamzah Kolbi Salsabila. Jadi pertanyaannya yaitu ketika seseorang bekerja di suatu tempat atau perusahaan dengan jam kerja wajib, semisal kerja wajib 8 jam Ustaz. Terus kemudian di suatu hari pekerjaan tidak terlalu padat. Akhirnya ada waktu yang tersisa. Di waktu-waktu senggang ini, seseorang tersebut menggunakan waktu senggang ini untuk hal-hal di luar pekerjaan, seperti menonton YouTube, main game dan misalnya. Nah, apakah itu boleh Ustadz? Dan halalkah itu gajinya Ustadz? Monggo Ustadz, kau bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Sebelum kita masuk pada inti pertanyaan, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam terhadap dunia pekerjaan atau kerjaan itu sendiri. Jadi salah satu di antara ciri khas ajaran Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi itu adalah komprehensif. Jadi Islam itu mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya adalah hubungan manusia dengan kegiatan atau aktivitas, salah satunya adalah kerjaan. Makanya kita dapat melihat banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Rasulullah, dan pendapat-pendapat atau penjelasan para ulama mengenai kerja ini ya. Tuntunan Islam kepada umat muslim kaitannya dengan bekerja seperti itu. Nah, tentu di antara prinsip-prinsip bekerja yang telah diatur di dalam Islam itu adalah yang pertama, pekerjaan itu harus baik ya. Baik itu ukurannya dua. Ukuran yang pertama adalah baik, yaitu sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia. Baik sesuai dengan pandangan syariah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya baik dalam fitrah itu tidak boleh sampai menyakiti diri sendiri ya. Tidak boleh sampai menyakiti orang lain, kan gitu. Kemudian sesuai pandangan syariah ya harus yang halal ya, pekerjaan yang halal. Tidak boleh mencari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh syariah, seperti menjual narkoba, menjual organ tubuh Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, itu prinsip-prinsip yang saya kira kita semua sudah ketahui. Nah, di antara prinsip itu juga adalah amanah ketika mengerjakan. Jadi seorang muslim ketika bekerja maka dia harus profesional dan optimal. Profesional maksudnya adalah dia menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuknya. Nah, kemudian yang kedua adalah optimal, mengerjakan semaksimal mungkin. Tetapi yang harus diketahui Mas Fahmi, bahwa selain optimal, Islam ini juga agama yang insaniyah, yang sesuai dengan realitas atau fakta kemanusiaan. Bahwa tidak mungkin manusia itu bisa menjadikan dirinya seperti robot. Nah, gitu kan? Maka orang yang bekerja juga tidak bisa dilihat secara hitam dan putih begitu. Realitasnya adalah misalnya kalau di dalam tupoksi atau aturan sebuah perusahaan kita disuruh kerja 8 jam. Waktu kerja kita adalah 8 jam. Tidak mungkin setiap 1 detik dari 8 jam itu kita gunakan untuk bekerja. Karena itu tidak manusiawi.
Makanya di dalam hadis kan Rasul juga sudah mengatakan ya, inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya terhadap tubuhmu kamu punya tanggung jawab terhadap tubuhmu, atau tubuhmu itu punya hak dari dirimu. Nah ini kalau kita mau pahami secara luas ya termasuk pada realitas pekerjaan itu. Jadi ya kita tidak mungkin, maksudnya Islam sudah melihat realitas itu bahwa tidak mungkin manusia 8 jam tidak boleh kemana-mana. Itu tidak bisa ya. Dan saya kira di tempat perusahaan itu juga mengerti seperti itu. Kalau ditentukan 8 jam bukan berarti kita tidak boleh berkedip, kita tidak boleh ngantuk sedikit pun ya. Nah, jadi sehingga dari prinsip-prinsip ini, atau kalau dalam bahasanya Prof. Samsul Anwar dikenal dengan Al-Qiyam Al-Asasiyah. Jadi dasar-dasar, pondasi-pondasi untuk membentuk hukum praksis. Nah, ini kan pertanyaan yang sangat faktual kan, sangat lapangan. Nah, dari prinsip itu bisa kita jadikan kacamata bahwa yang pertama memang kita diperintah untuk bekerja secara maksimal. Jadi 8 jam itu kalau kita kembalikan kepada pertanyaan, karena tadi ditentukan 8 jam kan. Jadi 8 jam itu memang kita gunakan fokus untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita, seperti itu. Tapi di samping itu tentu bukan ada hal-hal yang sifatnya manusiawi yang tidak bisa kita tinggalkan. Contohnya apa? Misalnya pekerjaan sudah selesai atau kita mau rehat, kita dengarkan musik di YouTube ya. Kemudian kita mau rehat, kita lihat Facebook sebentar ya. Itu tidak jadi masalah, dan itu tidak menyebabkan uang yang kita atau materi honor yang kita dapatkan dari pekerjaan membuat tidak halal gara-gara hanya kita mendengar YouTube sementara untuk rehat begitu. Jadi itu tidak jadi masalah, tetap boleh. Jadi selama hal-hal kecil itu kita lakukan atau kita kerjakan wajarnya dalam arti yang pertama, kita tidak melalaikan pekerjaan kita ya, tidak membuat kita tidak optimal. Selama itu tidak terjadi, maka ya melihat berdasarkan prinsip-prinsip tadi itu tidak jadi masalah. Terakhir kita berkacalah kepada ibadah seperti sholat. Sholat pun kita ada rehat-rehatnya. Sholat subuh di jangka waktu yang panjang sampai zuhur, zuhur di jangka waktu yang panjang sampai asar, asar di jangka waktu panjang sampai dan seterusnya. Itu kan memberikan hikmah kepada kita bahwa memang bahkan dalam ibadah pun Allah memberikan jangka-jangka waktu agar kita bisa fokus dan optimal. Ya mungkin itu saja tanggapan saya Mas Fahmi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, begitu teman-teman dari pertanyaan Mas Hamzah tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan antum. Baik, syukron Ustadz Qoim, jazakumullah khairan, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.